Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema pagi ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat hari baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami yakini Tuhan memberi kami berkat, kekuatan, kesehatan yang prima, dan Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini sehingga apapun yang kami lakukan semua menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tanggal 13 Juli ya. Pagi ini kita akan belajar angka 13. Saya akan bacakan dulu dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Salah satu mata pelajaran yang kadang membuat orang kesulitan adalah pelajaran matematika. Tetapi dalam hidup ini harus diakui kita tidak bisa lepas dari yang namanya angka-angka. Mulai dari tanggal kelahiran, umur, nomor telepon, nomor HP, nomor PIN, nomor rumah, ukuran sepatu, harga-harga, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang alergi dengan angka-angka tertentu, misalnya 4 atau 13. Tapi ada juga yang senang dengan angka-angka tertentu, seperti 7, ya, sempurna, 9, itu 9 unsur buah roh yang dicatat dalam Galatia pasal yang ke-5. Kita melihat ada lift hotel, mall, kadang-kadang angka 4 diganti menjadi 3B, 13 diganti menjadi 14 ya. Kalau ada orang yang lahir tanggal 13, kalau boleh milih ya, sekarang musim sesar bisa milih ya tanggalnya. Kalau lahir tanggal 13 ya, kalau boleh milih 17 saja, 15 saja ya, sebelum atau sesudahnya saja. Nah, ada juga yang bisa milih 17 Agustus wah, supaya waktu kemerdekaan ikut dirayakan ya. Tetapi angka-angka ini juga bisa menjadi atau membuat hati kita berdebar-debar kalau kita mengikuti undian door prize. Kalau angkanya tepat, kita akan meloncat sukacita. Tapi kalau angkanya tidak tepat, satu angka saja di belakangnya, maka kita bisa pukul kaki, kita bisa pukul meja, kita bisa pukul teman, tapi tidak berarti bertengkar ya. Seorang wanita membeli lotre. Karena kebingungan, bertanyalah ia pada penjualnya. Kemudian penjual berkata, "Ibu bisa pakai angka tanggal lahir ibu." Kemudian wanita itu memilih 17 Agustus 1964. Nah, ketika nomor undian itu keluar ya, bulan Agustusnya tidak disertakan. Yang keluar adalah 171954 ya. Wanita ini kemudian pingsan. Kenapa kok pingsan? Karena sebenarnya itu nomor tanggal lahirnya. Tapi karena kepingin dianggap muda dan belum lansia, dipotong 10 tahun ya. Ada juga orang yang suka dengan angka-angka tertentu. Seandainya disuruh milih angka 1 sampai 20, maka mereka akan memilih satu angka saja, misalnya 7 atau 9.
Jarang yang memilih angka 4 atau 13. Ada juga yang menyukai hari, tanggal, bulan tertentu. Biasanya hari Senin. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi hari yang paling ogah untuk kembali bekerja atau beraktivitas. Sebab hari Minggu diisi ya dengan hal yang lain, jadi Seninnya udah capek, Seninnya kepingin libur lagi ya. Akhir bulan paling disukai dibanding dengan pertengahan bulan atau minggu yang ketiga. Sebab persediaan untuk kebutuhan hidup cenderung semakin menipis. Ada juga yang suka dengan bulan atau dengan bulan yang tanggal merahnya banyak, berarti liburnya panjang ya. Kembali pada angka 4 dan 13 yang sering dihindari oleh orang banyak karena kepercayaan mereka. Kalau ikut retreat, misalnya dapat kamar nomor 4 atau nomor 13, maka itu membuat hatinya kurang sejahtera. Kalau mungkin bisa tukar kamar nomor 7, nomor 9, nomor 5. Nah, angka 13, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dihindari orang. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari firman Tuhan, angka 13 itu tidak buruk-buruk amat kok ya. Kita belajar dari Alkitab angka 13. Yang pertama, memang angka pemberontakan. Kejadian 14 ayat 14 berkata, 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Nimrod itu keturunan ke-13 dari Adam. Yang kedua, hari-hari yang kosong atau hilang pada pemandangan Tuhan. Sebab hari yang kita lalui tanpa persekutuan dengan Tuhan adalah hari-hari yang kosong dan hilang di hadapan Tuhan. 13 tahun itu merupakan waktu yang hilang atau kosong dari hidup Abraham. Kejadian 16 ayat 16 mengatakan bahwa Abraham itu berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Maju pasal 17 ayat 1 dari kitab Kejadian. Dikatakan Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Kapan? Ayat ini diawali dengan kata ketika Abraham berumur 99 tahun. Jadi 13 tahun lamanya Abraham orang yang dikenal suka bangun mezbah. Ya, dari Ur-Kasdim berjalan sampai ke Haran. Terah bapaknya mati di Haran umur 205 tahun. Kemudian Allah mengulangi panggilannya dengan berkata, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari negeri yang akan kutunjukkan kepadamu dengan janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, akan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Abraham melanjutkan perjalanannya sampai ke Sikem. Abraham berhenti bangun mezbah bagi Tuhan. Itu Kejadian pasal 12. Jalan lagi sampai ke Betel. Abraham masih berhenti bangun mezbah bagi Tuhan. Kejadian pasal 13 ayat 18. Sampai dekat Hebron, dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, Abraham itu masih berhenti dan bangun mezbah bagi Tuhan. Jadi Kejadian pasal 12, 13 dicatat 3 kali Abraham bangun mezbah. Tapi sekali lagi saya mengingatkan apa yang saya baca tadi di Kejadian 16 ayat 16, Kejadian 17 ayat 1. Ada rentang waktu 13 tahun Abraham tidak pernah bangun mezbah. Abraham tidak mencari kehendak Tuhan, Abraham tidak mencari Tuhan. Tapi kita melihat Alkitab berkata Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memberikan warning, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah."
Dengan kata lain, Allah mengingatkan Abram tidak perlu membantu Allah menggenapi janjinya dengan cara-cara kedagingan. Karena apa yang dijanjikan pasti akan digenapi. Yang ketiga, tahun permulaan Allah berbicara. Yeremia 1 ayat yang kedua berkata, dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Tahun ke-13 merupakan tahun berkat bagi Yeremia, di mana Yeremia menerima firman Tuhan pertama kali. Kita lihat 13 yang keempat adalah tahun penggenapan. Ya, 1 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa baca, Salomo menyelesaikan pembangunan istananya selama 13 tahun. Ya. Kemudian angka 13 yang kelima, yang terakhir adalah tahun proses. From zero to hero. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istrinya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian Kejadian 41 ayat 45 sampai 46. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi 13 yang kelima adalah tahun pembentukan atau proses dari budak menjadi penguasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup bergantung kepada anugerah Allah, pada kemurahan Allah, bukan pada masa atau angka-angka. Sebab itu jangan terikat dengan angka, bulan tertentu, seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi kita lihat jemaat Galatia yang sudah mulai dengan roh bisa mengakhiri dengan daging. Mereka dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Tapi untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita tetap sabar menantikan waktunya Tuhan untuk membawa kita menikmati berkat-berkat-Nya, untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih lagi. Mungkin butuh waktu 13 tahun atau lebih untuk membuat rencana Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi mari kita sabar menantikan waktu Tuhan, karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapak bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberi arahan dan tuntunan dalam kehidupan kami. Kami sadar hidup ini bergantung pada anugerah, kemurahan Tuhan semata. Itu sebabnya kami mau terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam tangan Tuhan kami aman. Dalam tangan Tuhan kami diberkati oleh Tuhan. Dan dalam tangan Tuhan semuanya menjadi baik. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan biar Roh Kudus
berbicara lebih lagi kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman ini, dan biar mereka juga bisa menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar pagi ini. Tuntunan dan berkat Tuhan menyertai setiap kami sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil. Keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, semuanya ada dalam berkat Tuhan, dan kami bisa menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi.